Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh sekali lagi datang di hadapan Tuhan untuk berdoa dan mendengarkan firman-Nya. Saudara, mari kita sama-sama satu di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan membaca firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh kelemahan dan kegentaran. Karena kami sadar ya Tuhan, kami orang-orang yang berdosa, kami orang-orang yang lemah, Tuhan sekali lagi panggil, Tuhan sekali lagi pilih, Tuhan sekali lagi undang untuk datang di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Dan Tuhan kami rindu ya Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, membuka hati kami lebar-lebar sebelum kami merenungkan membaca firman-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu firman-Mu itu boleh sungguh-sungguh membuka hati kami, sungguh-sungguh mengubahkan kami, supaya hidup kami ya Tuhan bersama-sama sebagai satu gereja yang datang di hadapan-Mu saat ini dimanapun kami berada. Kami boleh datang di hadapan-Mu dan kami boleh bersatu bersama-sama ya Tuhan. Tuhan tolong berkati pembacaan firman ini dan perenungan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kiranya Roh-Mu yang bekerja sebebas-bebasnya di dalam gereja kami, dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan soal kerendahan hati. Kalau mungkin di dalam beberapa bagian belakangan kita banyak berbicara soal kesatuan, terutama kesatuan tubuh Kristus. Saudara, mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang mungkin menyambung daripada minggu-minggu yang sebelumnya. Dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ke 6. Kita akan merenungkan secara khusus dari ayat yang kedua, tapi saya akan bacakan lagi Efesus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai 6 secara kesatuan. Efesus pasal 4, ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Semoga pembacaan firman Tuhan buat kita. Saudara, salah satu mainan yang paling saya suka sekaligus yang mungkin saya tidak suka sejak saya kecil, saudara, adalah permainan menyusun puzzle, saudara. Saudara, menyusun puzzle itu menyenangkan ketika menyatukan berbagai macam potongan atau piece dengan bentuk yang berbeda-beda dan akhirnya menghasilkan satu gambar yang indah. Tapi saudara, saya juga sadar puzzle itu di sisi yang lain permainan yang sulit atau bahkan kadang mustahil diselesaikan seorang diri. Saudara bisa bayangkan puzzle di zaman sekarang, orang yang sangat hobi bisa menyelesaikan 1.000 sampai 5.000 potongan yang harus diselesaikan. Yang mungkin satu sama lain warnanya bisa sangat mirip, sangat kecil dan bentuknya bisa hampir-hampir mirip. Saudara, mungkin bagi orang yang hobi menekuni ini bisa berjam-jam, berhari-hari. Tapi bagi kita yang mungkin orang awam biasa, saudara, yang mungkin mau segala sesuatu ini cepat, kita tidak akan sabar menyusunnya dan mungkin akhirnya kita menyerah. Saudara, puzzle menjadi permainan yang susah-susah gampang. Kenapa, saudara? Karena setiap potongan itu harus persis dan menyatu pada tempatnya, sesuai dengan bentuk, warna gambarnya, sesuai dengan tempatnya, tidak ada kompromi. Saudara, kita tidak bisa potong puzzle-nya dan kita tidak bisa gantikan puzzle itu dengan puzzle yang lainnya karena itu tidak akan pas. Dan itu akan menghancurkan keseluruhan dan keutuhan gambarnya. Saudara, kalau kita berbicara soal kesatuan, mungkin itulah yang idealnya kita seringkali pikirkan ketika kita memikirkan tentang kesatuan gereja, saudara. Saya ingat mungkin ketika saya kecil, saudara, gambaran saya tentang gereja adalah gambaran yang sangat ideal seperti menyusun puzzle, saudara. Semua orang harmonis, semua orang itu baik. Dan kita bersatu sama seperti puzzle yang menyatu dengan klop. Tapi saudara, lama-kelamaan mungkin kita tahu gambaran seperti ini adalah gambaran yang mungkin hampir sulit untuk dicapai. Kenapa? Karena tidak pernah, saudara, ada orang yang 100% cocok. Tidak ada perbedaan dengan yang lain. Saudara, seringkali kita merasa yang namanya kesatuan gereja, kesatuan tubuh Kristus itu perlu klop dan orang lain yang mungkin menyesuaikan diri dengan kita. Atau saudara, seperti puzzle, kalau saudara tidak fit in, kalau saudara tidak pas, maka tempat saudara bukan di sini. Saudara, jika demikian, maka seringkali gereja hanya berisi orang-orang yang sepaham, segolongan, dan sepemikiran atau cocok dengan saya. Saudara, seringkali kita memperlakukan gereja demikian.
Tapi saudara, kalau kita merenungkan kembali firman Tuhan dan kita merenungkan kembali bagaimana Yesus bersabda, bagaimana Paulus juga merenungkan tentang kehidupan Yesus, saudara, Paulus menilai hal ini bertentangan dengan inti dari Injil. Seperti yang kita baca, saudara. Saudara, mungkin kita sudah membahas di dalam bagian-bagian sebelumnya, di dalam kebaktian doa sebelumnya, saudara, bahwa surat Efesus ini ditujukan Paulus, terutama di dalam pasal 1 sampai ke 3, Paulus sedang berbicara soal gospel story. Kisah tentang Injil, bagaimana Allah itu memilih kita sebelum dunia dijadikan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita untuk perbuatan baik. Dan kalau kita baca, saudara, mungkin sudah dikhotbahkan sebelumnya di Efesus 2 ayat 14 sampai 18, bahwa cerita Injil itu merobohkan tembok-tembok perbedaan antara orang Yahudi atau non-Yahudi, mempersatukan visi Allah, suku, bangsa, dan berbagai bahasa datang dipersatukan di dalam Kristus. Saudara, sehingga gereja itu bukan hanya punya sebuah kisah gospel story, tapi gereja punya sebuah kehidupan yang dipertontonkan, yang dihidupi, yaitu gospel living. Saudara, itulah sebabnya di pasal 4 sampai ke 6 dari Efesus, Paulus mulai bergerak, bukan hanya cerita yang kita terima, tapi cerita itu kita hidupi di dalamnya. Sehingga saudara, kalau kita baca di Efesus 4 ayat 1, saudara, dikatakan hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Walk according to your calling. Artinya apa, saudara? Artinya gereja sebagai manusia yang baru, gereja sebagai komunitas yang baru harus menunjukkan dirinya sebagai representasi Injil, saudara. Dan itu pertama-tama ditunjukkan melalui apa? Saudara, menariknya, pertama-tama ditunjukkan bukan dengan penginjilan, bukan ditunjukkan dengan misi. Pertama-tama kamu harus menunjukkan Injil itu melalui kesatuan. Saudara, yang menarik, Paulus sangat menekankan kesatuan di dalam bagian ini. Sehingga ketika dia berkata, saudara, di ayat yang ketiga, berusahalah memelihara kesatuan roh, make every effort. Buatlah setiap usaha di dalam dirimu, di dalam gereja, di dalam komunitasmu adalah usaha untuk mengejar kesatuan oleh ikatan damai sejahtera dan kesatuan roh. Saudara, Paulus seakan-akan ingin mengingatkan kamu kalau mau kerja, kamu kalau mau pelayanan, kamu kalau mau mengerjakan segala sesuatu di dalam gereja, ingat satu hal ini, make every effort, buat setiap usaha. Saudara, artinya ini sesuatu yang sangat inisiatif, sangat aktif. Artinya setiap orang percaya, setiap potongan-potongan, setiap tubuh Kristus, itu seharusnya mengejar kesatuan. Itu seharusnya bukan pasif, bukan berdiam diri, bukan dilayani, tetapi mengerjakan setiap hal yang diperlukan untuk kesatuan. Sebuah kesatuan yang aktif dikerjakan oleh setiap bagian. Dan saudara, di dalam every effort ini, setiap usaha ini, di ayat yang kedua yang secara khusus kita bahas, justru Paulus mengingatkan, kalau kamu mau mengejar semuanya ini, maka kejarlah melalui apa? Melalui kerendahan hati, lemah lembut, kesabaran, dan kasih yang saling membantu. Soalnya inilah poin atau argumen Paulus. Kamu adalah orang yang sudah ditebus, gospel living, maka sekarang kamu mengejar setiap usaha melalui salah satunya adalah kerendahan hati. Bagi Paulus ini seperti lem, saudara, yang bisa menyatukan gereja. Saudara, kalau kita berbicara soal kerendahan hati, saudara, kerendahan hati adalah sebuah nilai Kristiani yang aneh, saudara. Kenapa? Karena bagi budaya itu bukan sesuatu yang menakjubkan, bukan sesuatu yang heboh. Saudara, kalau sekarang kita ngomong soal kerendahan hati, kayaknya ini sesuatu yang kurang laku, saudara, di pasaran. Mungkin bagi kita tidak ada cuannya, saudara, istilahnya. Kenapa, saudara? Karena kerendahan hati, kalau kita di dunia kerja kita rendah hati, tidak sombong, saudara, kita apa-apa iya, kita nggak akan bertahan di tengah kerasnya lingkungan. Baru-baru ini seorang teman saya bercerita, saudara, dia baru resign dari tempat kerja yang lama karena tempat kerjanya sangat toksik dan dia tidak bisa naik jabatan kalau dia tidak menjilat orang lain, kalau dia tidak merendahkan orang lain, kalau dia tidak memuji-muji dirinya sendiri dan mempertontonkan dirinya sendiri yang paling hebat. Saudara, itulah cara dunia bekerja sekarang. Kerendahan hati sesuatu yang tidak laku di pasaran. Kerendahan hati adalah sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Dan kerendahan hati adalah tanda kelemahan. Dan sama bagi Paulus, saudara. Pada zaman Rasul Paulus, yang namanya humility, lowliness, kalau dalam bahasa Inggrisnya, itu sesuatu yang tidak masuk hitungan bagi orang-orang Yunani pada saat itu. Orang-orang non-Yahudi pada saat itu. Mereka punya virtue, saudara, kebajikan atau nilai-nilai yang luhur. Dan kerendahan hati tidak masuk
satu di antaranya. Mereka jarang sekali menggunakan kata kerendahan hati, saudara. Karena itu berarti apa? Itu berarti harga dan martabat saya lebih rendah ketika saya berkata saya rendah hati. Saudara, sehingga kerendahan hati itu bukan sesuatu yang populer. Tapi justru disinilah nilai dari iman kita. Disinilah nilai dari cerita kita, saudara. Paulus bilang pertama-tama kalau kamu mau mengejar kesatuan yang aktif, itu dikerjakan dengan kerendahan hati. Saudara, di dalam kekristenan kerendahan hati bukan sesuatu yang asing. Saudara, Paulus mengerjakan itu sebagai bagian dari satu dari buah roh, saudara. Lalu di dalam bagian yang lain, Paulus sering sekali menekankan di dalam surat-surat yang lain tentang kesatuan melalui kerendahan hati. So, saya pikir kalau kita mau menggambarkan apa artinya kerendahan hati, bukan sesuatu yang umum saja, maka kita bisa melihat dan menyederhanakannya menjadi perkataan Yesus di Markus 10, saudara, ayat 43-44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Hamba untuk semuanya. Saudara, kata-kata ini tidak perlu kita haluskan, saudara. Hamba sekarang mungkin sesuatu yang mungkin halus, saudara. Hamba Tuhan dengan segala fasilitasnya, dengan segala hal yang mungkin sekarang sudah enak. Tapi hamba, budak, itu berarti apa, saudara? Setiap kita yang mau melayani, yang mau menjadi besar, kita harus menjadi budak bagi sesama kita. Saudara, saya yakin ini bukan hal yang mudah. Budak ibarat orang lain yang jadi majikan kita, saudara. Apalagi mungkin kita yang sudah sangat terbiasa menyuruh-nyuruh orang lain dan mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Menjadi budak bagi semua orang. Coba pikirkan itu, saudara. Apakah setiap perbuatan, tingkah laku, sikap kita di gereja adalah sikap seorang budak yang menjadikan dirinya budak bagi semua orang? Soal itulah kerendahan hati, standar kerendahan hati yang ditetapkan oleh Yesus. Saudara, saya pikir ada 3 bagian yang kita mau lihat, saudara. Kalau kita mau merenungkan soal kerendahan hati, ada 3 hal yang bisa, 3 aspek, saudara, yang bisa kita lihat sama-sama. Kalau kita mau merenungkan soal kerendahan hati. Saudara, yang pertama, saudara, kita harus melihat ke dalam. Melihat ke dalam. Saudara, kerendahan hati dimulai dari kita melihat diri, menerima dan mengakui, saya lemah. Saya bisa saja salah. Saya bisa menyakiti orang lain. Saya tidak lebih baik dari orang lain. Saudara, sikap seperti inilah yang seharusnya kita punya di tengah-tengah gereja. Bukan sikap yang merasa lebih benar, lebih pantas, lebih punya privilege dari orang lain. Saudara, saya beberapa waktu ini suka mendengarkan podcast, saudara. Dan salah satunya adalah tentang yang berjudul The Rise and Fall of Mars Hill. Saudara, podcast ini di Spotify berbicara soal kehancuran sebuah gereja, Mars Hill. Gereja yang terkenal, saudara, dari sekitar tahun 2000-an sampai 2014 sampai 2016. Gereja ini berkembang dengan sangat-sangat pesat oleh seorang pastornya, oleh seorang pendeta ternama bernama Mark Driscoll. Seorang yang sangat-sangat berpengaruh, seorang yang bisa menginjili dan mempertobatkan banyak orang. Bahkan jemaatnya bisa belasan ribu, puluhan ribu, saudara, berkembang dalam waktu yang pesat menjadi mega church di daerah Seattle pada saat itu. Saudara, tetapi podcast ini dimulai dengan sebuah cerita kehancuran. Kenapa, saudara? Karena gereja ini sekarang tidak ada lagi. Gereja yang tadinya mempertobatkan banyak orang mengalami pertumbuhan rohani, spiritual breakthrough di dalam kehidupan mereka di gereja Mars Hill. Kini berakhir dengan kumpulan orang-orang yang terluka. Kenapa, saudara? Karena Mark Driscoll dituduh menjadi seorang pemimpin yang abusive. Dia tidak melakukan sexual abuse, saudara. Dia tidak melakukan kekerasan. Tapi cara dia memimpin gereja, itu semuanya berpusat kepada dirinya. Dirinya lah yang harus ditunjukkan. Dan kalau orang tidak suka dengan dia, maka dia akan condemn orang itu. Dia akan buat orang itu dikucilkan oleh gereja. Sehingga banyak keluarga tersakiti dan bahkan banyak yang meninggalkan iman. Seorang yang bahkan bisa dikatakan salah seorang tokoh reform Injili pada saat itu di Amerika, saudara, bisa dikatakan. Karena dia memulai banyak sekali gerakan dan disukai oleh banyak pendeta-pendeta bahkan pada saat itu. Dia bukan dari aliran gereja yang mungkin tidak sesuai dengan kita, mirip, saudara, dan bahkan dia reform dan juga Injili, saudara. Saudara, tetapi ini menunjukkan kepada kita itu bukan soal itu. Itu soal
kerendahan hati yang menjadi sesuatu yang langka bahkan di gereja. Krisis di dalam gereja, saudara. Saudara, engkau dan saya, kita tidak kekurangan pemimpin yang karismatik dalam tanda kutip, saudara. Kita tidak kurang pemimpin yang karismatik. Yang kita kurang adalah pemimpin yang rendah hati. Saudara, kita tidak kekurangan hamba Tuhan, pemimpin yang jago berkhotbah, jago mengatur segala sesuatu, punya segala talenta, bakat yang dimiliki. Saudara, kita tidak kekurangan orang-orang semacam itu. Tapi kalau boleh jujur, saudara, kita kekurangan orang-orang yang rendah hati. Orang yang mengorbankan dirinya buat orang lain. Orang yang rela tidak dianggap oleh orang lain. Saudara, seorang penulis bernama Chuck de Groot dalam bukunya, saudara, tentang pemimpin yang narsisistik dalam gereja. Dia bilang begini, saudara. Mereka yang didiagnosis sebagai orang yang narsistik mungkin bertalenta, mungkin menawan dan bahkan menginspirasi. Tetapi mereka kekurangan kapasitas untuk kesadaran diri dan evaluasi diri. Menjauhkan diri dari kerendahan hati demi melindungi dirinya. Sehingga psikolog Kristen Diane Langberg mengatakan bahwa orang-orang ini punya banyak karunia kecuali karunia kerendahan hati. Saudara, adakah ruang bagi engkau dan saya untuk evaluasi diri di gereja? Atau sedikit sekali ruang bagi kita di dalam pelayanan kita untuk evaluasi? Saya bisa saja salah. Pikiran saya bukan yang terbaik. Anggapan opini saya bisa saja salah. Dan saya rela di-challenge untuk hal itu. Saudara, adakah kerendahan hati seperti itu di dalam diri setiap kita, terutama pelayan Tuhan? Saudara, yang kedua, saudara, kita juga harus melihat. Kalau kita mau mengejar kerendahan hati, kita juga harus melihat ke sekeliling, bukan hanya melihat ke dalam. Kita tinggal, saudara, di budaya honor and shame. Kita akan mengutamakan diri dan gereja selama itu terlihat bagus dan baik di mata orang dan tidak memalukan. Tetapi kelemahannya, saudara, mungkin kita bagi yang berlatar belakang Chinese, saudara. Akhirnya kita membentengi diri kita dan gereja dengan hal-hal yang spektakuler. Kita punya gereja yang bagus, kita punya gedung yang bagus, fasilitas yang bagus. Kita punya pelayanan yang berjalan lancar, lihatlah betapa banyak orang yang datang. Tapi saudara, kita tidak mau berhadapan dengan kerapuhan diri. Dan kita lebih suka membius diri kita dengan kesuksesan dan kejayaan masa lalu. Lihatlah gereja ini, lihatlah pelayanan saya. Sehingga kita lupa, saudara, kita orang yang rapuh. Saudara, sehingga pertanyaan saya ketika kita melihat ke dalam dan kita melihat ke sekeliling untuk kerendahan hati. Saudara, adakah ruang bagi kelemahan di gereja kita? Kalau ada seorang pemimpin, pelayan atau jemaat yang terluka, yang jatuh, yang berdosa, yang lemah, adakah ruang bagi dia untuk diterima kembali? Atau justru tidak ada ruang buat dia karena dia melakukan sesuatu hal yang memalukan dan dia harus disingkirkan? Kita tidak punya mekanisme semacam itu, saudara. Akhirnya kita lebih suka ngomongin orang di belakang. Akhirnya kita lebih suka untuk tidak lagi mengajak orang pelayanan. Akhirnya kita lebih suka untuk menyingkirkan orang. Sehingga akhirnya, saudara, kita rentan untuk melakukan spiritual abuse. Kekerasan secara spiritual. Saudara, setiap kita punya privilege di dalam gereja. Kita bisa melayani, kita bisa mempersembahkan banyak hal. Kita sudah dikenal banyak orang, kita jadi pengurus. Dan mungkin itu saja, saudara, orang-orang di gereja kita. Itu tidak salah, saudara. Itu adalah anugerah Tuhan. Tapi pertanyaannya, saudara, adakah ruang bagi orang-orang di sekitar untuk memberi masukan buat kita? Apakah culture pelayanan gereja yang kita bangun sekarang memberi ruang bagi orang untuk challenge kita dimanapun, kapanpun? Atau selama ini kita lebih suka membentengi diri, self-defense, sehingga tidak ada ruang bagi orang untuk masuk, untuk berkata, hey, mungkin ini lebih baik. Saudara, adakah ruang yang kita bangun di dalam culture gereja kita, pelayanan kita, sehingga orang bisa berkata, saya mau berkontribusi, saya mau kasih masukan, dan ini yang terbaik. Saudara, adakah momen seperti itu di gereja kita, atau kita menutup pintu bagi orang lain? Saudara, dan yang terakhir, kalau kita mau mengejar kerendahan hati, saudara, kita harus melihat ke atas. Bukan hanya melihat ke dalam, bukan hanya melihat ke sekeliling, tapi melihat ke atas. Saudara, C.S. Lewis pernah berkata seperti ini, saudara. As long as you are proud, selama saudara bangga atau sombong, you cannot know God. Kita tidak bisa mengenal Allah. Seorang yang sombong itu selalu melihat ke bawah, melihat orang-orang dan
hal-hal lain lebih rendah dari dirinya. Dan tentu saja, kalau kamu hanya melihat ke bawah, kamu tidak bisa melihat sesuatu yang ada di atasmu. Artinya saudara, seorang yang rendah hati, itu bukan cuma masalah relasi antara dia dengan orang lain. Dia memandang rendah orang lain, tidak. Selama dia memandang ke bawah, dia tidak bisa melihat ke atas. Artinya, itu adalah masalah spiritual, saudara. Saudara, bagi kita yang bergumul dengan kerendahan hati, kesombongan itu membutakan kita terhadap pengenalan akan Allah. Dan disinilah kenapa saudara kita semua butuh Yesus. Saudara, kerendahan hati dibangun di atas dasar Yesus. Ketika dia mengorbankan dirinya dan dia tidak menganggap dirinya sebagai yang paling penting di atas segala-galanya. Dan ketika dia mengorbankan dirinya buat kita dan dia berkata, aku mengasihi engkau, aku mengorbankan diri buat engkau. Saudara, kalau kita mau belajar soal kerendahan hati, kita tidak perlu pusing. Lihatlah ke dalam, sekeliling, dan lihatlah kepada Yesus. Bukankah Yesus berkata, saudara, ketika dia melanjutkan, kamu menjadi hamba dari semuanya, dilanjutkan di ayat 45, saudara. Kalau kamu mau menjadi hamba bagi semuanya, kamu ingat, Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ketika Yesus bertahta di hati kita, kerendahan hati adalah salah satu aspek terpenting yang harus kita kejar demi kesatuan. Kerendahan hati untuk berani berkata, saya bisa salah, saya tidak sempurna. Orang lain boleh memberi masukan kepada saya sebebas-bebasnya. Saya mau terlihat lemah. Dan saya mau datang kepada Kristus yang memberikan dirinya bagi banyak orang. Saudara, dan Paulus menghidupi itu ketika dia berkata di pasal 4 ayat 1, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Dia bangga, saudara. Dia bangga bukan karena dia tinggal di rumah mewah, dia bangga karena dia dipenjarakan. Paulus bisa bermegah karena banyak hal, saudara. Tapi kalau dia mau bermegah, dia berkata, aku mau bermegah karena Kristus. Aku mau bermegah karena aku lemah. Itu jauh lebih berharga daripada aku bermegah dari segala pencapaian pelayananku. Saudara, karena itu kalau kita mau mengejar kesatuan, saya pikir penggambarannya bukan puzzle, saudara. Karena kalau puzzle berarti kita nggak bisa mengubah apapun untuk mencapai satu gambar yang indah. Saudara, mungkin banyak dari kita yang tahu sebuah seni dari Jepang yang namanya kintsugi, saudara. Yaitu seni tembikar atau pecah belah, saudara, keramik. Yang dibuat dengan menyatukan potongan-potongan yang memang sengaja dipecahkan dan dilapisi dengan emas, disambung dengan emas. Sehingga menciptakan sebuah jalinan yang indah di dalamnya. Saudara, saya pikir itu tepat menggambarkan kita. Kita adalah broken people yang dipersatukan. Orang berdosa, tinggal di dunia berdosa, disatukan, saudara. Kita tahu jadinya seperti apa di gereja. Tapi kita tahu di situ juga ada anugerah Tuhan yang menyambung kita semua. Sehingga kalau kita melihat ke atas, melihat ke Yesus, saudara, kita tidak akan memandang diri saya yang paling penting. Saya yang harus terlibat pelayanan. Saya yang harus paling terlihat di antara yang lain. Bukalah keretakan bagi ketiga hal ini, saudara. Melihat ke dalam, lihatlah ke sekeliling, dan lihatlah ke atas. Saudara, pertanyaannya adalah kita mau gereja kita dikenal karena apa, saudara? Saudara, gereja kita mungkin dikenal karena gedungnya bagus. Jemaatnya banyak, pelayanannya luar biasa terlihat. Saudara, kita mau gereja kita dikenal karena apa, saudara? Saudara, saya yakin Paulus dan juga Yesus sendiri mau kalau gereja kita dikenal. Itu bukan dengan kehebatan dan kemegahannya. Kalau gereja kita mau dikenal, itu adalah karena kita penuh kasih dan kerendahan hati. Saudara, di tengah dunia yang tercerai-berai dan terbagi-bagi, orang-orang tidak bisa bersatu. Tapi justru kita sebagai gereja membawa nilai yang berbeda. Membawa sebuah etalase display yang berbeda di tengah-tengah dunia. Nilai yang aneh, yang gak laku. Tapi nilai inilah, saudara, justru menjadi pertontonan Injil di hadapan banyak orang. Sehingga saya pikir benar perkataan Yesus di Yohanes 13. Aku memberikan perintah yang baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi apa, saudara? Memberikan nyawanya bagi saudara-saudaranya. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah
murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagi saudara yang mungkin belum aktif di gereja, Paulus mengingatkan kita, make every effort. Buatlah setiap usaha, aktif, inisiatif. Tapi usaha itu harus dilihat dengan kesatuan. Bagi saudara yang sudah lama terlibat pelayanan, yang sudah sering sekali pelayanan, mari lihat ke dalam. Apakah ada ruang bagi kelemahan? Lihat di sekeliling, apakah kita berikan tempat bagi orang-orang yang mungkin tidak dianggap, bahkan untuk memberi masukan kepada kita. Dan lihatlah kepada Yesus yang memberikan dirinya di tengah kebencian manusia, di tengah perbedaan manusia yang membuat manusia sulit bersatu. Dan saya rindu saudara, karena itulah gereja kita dikenal. Karena kita bersatu, bukan karena kita sama, tetapi karena Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengakui bahwa kami sesungguhnya adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang seringkali berbangga ya Tuhan dengan apa yang kami bisa lakukan, siapa kami, status kami, apa yang kami punya. Bahkan kami bawa itu dalam gereja dan kami ingin memperlihatkan itu semua kepada orang lain. Sehingga kami tidak memberi ruang Tuhan untuk melihat diri kami bahwa kami juga adalah pendosa-pendosa yang tidak layak. Kami adalah orang-orang yang tidak lebih baik dari orang-orang di sekitar kami dan sekeliling kami. Tuhan berikan kesadaran dan kerendahan hati di dalam hidup setiap kami. Biarlah Roh-Mu selalu mengingatkan kami, merendahkan kami, memukul kami, menghajar kami ketika kami merasa sombong dan kami merasa lebih baik daripada sesama kami di gereja. Tapi biarlah Roh-Mu juga yang dengan lembut mengarahkan kami untuk mengejar kesatuan, untuk membimbing orang-orang yang mungkin terluka, untuk datang kepada orang-orang yang mungkin selama ini tidak dianggap. Sehingga kami, Tuhan, dikenal karena kasih kami. Kami dikenal karena kasih yang begitu heran yang juga Tuhan tunjukkan di Kalvari. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah, tapi kami mau belajar mengejar ini ya Tuhan. Karena itu panggilan kami. Tuhan, tolong sertai setiap anak-anak-Mu dan berkati setiap kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.